Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas rencana revisi Undang-Undang Kementerian yang dikatakan akan mengakomodasi kepentingan ataupun visi misi yang dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Nah, tadi saya tanyakan ke Bung Idrus, publik itu simpel kan inginnya ya, sebenarnya ya put the man on the right place untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, good governance kalau kata Mas Umam tadi. Tapi ada juga pertanyaan dari Bang Putra tadi, apa sebenarnya tantangannya sih ke depan ini? Belum jelas juga dibahas di Badan Legislasi untuk menjawab kepentingan Prabowo Gibran inti ataupun dari Bang Idrus sendiri, dari tim yang diutus oleh Prabowo Gibran, mengubah Undang-Undang Kementerian ini disesuaikan dengan visi misi. Bahkan nanti katanya akan ada ya penyesuaian lagi. Memang setiap rezim ada penyesuaian. Nah, ini ada penyesuaian lagi. Begitu. Jadi sekali lagi Mas Radi, saya katakan begini, ini semua sudah, ini kita sama sebenarnya. Bagaimana kabinet ke depan ini bisa efisien dan efektif. Tetapi sistem juga memberikan ruang kepada kita untuk melakukan penataan. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan bertumpu pada visi misi Presiden. Ya beda dulu kan, ada GBHN, tapi meskipun pada tahun 2004 itu ada rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek dan lain-lain sebagainya, tetapi tetap penekanannya itu. Nah, karena dalam rangka itulah sekali lagi, bahwa 4 bulan ke depan ini betul-betul dilakukan berdasarkan suatu konstruksi berpikir bahwa ada visi misi di breakdown dalam bentuk program. Program ini dicarikan nomenklatur kementerian tadi Mas Hairul Umam. Nah, karena itu kan perlu ada penataan di sini seperti apa. Nah, penataan ini kan perlu melalui revisi undang-undang. Nah, itu kan sebenarnya. Setelah itu nanti, setelah ini ditentukan untuk menjamin program-program itu bisa berjalan dengan baik untuk rakyat, maka pilihlah orang-orang. Itulah tadi. Kalau ini tidak ada gunanya kalau orang yang duduk di situ tidak kompeten. Tidak profesional, tidak kompeten. Dan jangan lupa juga hasil-hasil survei yang ada juga menunjukkan bahwa tidak produktifnya sebuah pemerintahan karena tidak seimbang antara kompetensi yang dimiliki dengan posisi yang diduduki. Nah, ini juga, nah oleh karena itu ini sudah benar alur pikir, jadi bersabar dikit ya, karena ini baru di breakdown program ini, visi misi program, setelah itu nanti ditentukan nomenklatur kementerian yang ada, setelah itu nanti orang-orang yang diperlukan berapa jumlahnya, barulah terlibat dengan partai-partai untuk berdiskusi tentang itu. Masalah tantangan Mas Radi, saya kira begini, dalam waktu yang relatif singkat ini untuk menjelaskan tidak begitu mudah. Tetapi saya ingin mencoba menyederhanakan bahwa tantangan kita ke depan ini terkait dengan ini ada hal yang mendesak. Apa yang mendesak? Bagaimana masalah-masalah rakyat bisa dipenuhi? Bagaimana kebutuhan rakyat bisa dipenuhi? Misalkan masalah cabai, masalah beras, masalah bawang, masalah apa dan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ini kan nanti kan perlu penataan semua. Nah, ini harus bahwa kementerian ke depan dan menteri-menteri yang ada ke depan harus mampu menjawab ini. Artinya Kementerian Perdagangan, ada Badan Pangan juga sekarang belum cukup. Nah, bukan. Ini kan perlu ditata dan ini kan masalah boleh jadi kelembagaannya iya, tetapi peran-peran yang ditangani seperti apa. Dan ini harus sinkron Mas Radi, tidak bisa tidak. Jadi kan susah begini. Ada dua hal. Rumah kecil ya kemudian perabot terlalu besar, susah ngaturnya. Sebaliknya juga rumah terlalu besar, tetapi perabotnya kecil, meletakkannya juga susah. Karena itu harus pas. Nah, sekarang ini tim Pak Prabowo berada pada membreakdown itu dari visi misi ide program masuk nomenklatur yang gunakan supaya pas. Ya, jadi antara rumah yang ada dengan peran-peran yang ada ini bisa. Jadi menurut Anda rumahnya itu Indonesia yang besar dan perabotnya itu timnya Pak Prabowo yang besar juga gitu. Tidak seperti, tapi kan ini kita bicara tentang peran. Fungsional atau tidak, yang arahnya adalah efektif atau efisien, yang ujung-ujungnya adalah produktif atau tidak untuk rakyat. Nah, ada satu, nah jadi sahabat saya ini Mas Putra, jadi gini, jadi ada yang mendesak, ada yang mendasar. Dan menurut kami ke depan ini tantangan yang mendasar itu adalah penataan kembali, harmonisasi aturan perundang-undangan yang ada. Bahkan ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada perlunya evaluasi dan perlu
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan Bang Buyung almarhum ketika saya jadi masih di KNPI sering mengatakan, Idrus, ini belum selesai ini barang. Ini masih lonjong. Perlu kita luruskan, ada banyak yang kita harmonisasikan. Nah tadi yang dikatakan oleh Mas Putra bahwa sekarang sistem kita sadari atau tidak ini terlalu liberal. Jadi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kegotong royongan yang punya semangat kebersamaan, kekitaan, persatuan itu hilang. Akhirnya menyeleksi kata-kata saja yang digunakan, tidak lagi berpedoman pada ketuhanan. Baik. Itu masalahnya. Ini analogi yang menarik tadi, Bang Putra. Kalau kata Bang Idrus, rumah besar rumah kecil perabotnya banyak susah juga katanya. Kalau rumahnya besar, rumahnya kecil perabotnya banyak. Sebaliknya begitu. Nah, ini analogi yang menarik untuk dicocokkan dengan urgensi merubah undang-undang kementerian ini. Tapi PDIP juga menyebut tetap akan menghargai hak presiden nanti ya. Kalau saya tidak salah mengutip sejumlah pernyataan dari politisi PDIP. Tapi apa yang seharusnya menjadi input untuk pemerintahan ke depan menurut Anda, Bung Putra? Saya itu sangat apresiasi sama pembuat undang-undang di tahun 2008 ini ya, undang-undang Kementerian Negara ya. Bagaimana visioner sebanyak-banyaknya 34 gitu ya. Saya jadi wartawan sejak Mensesteknya Pak Murdiono gitu ya, dan memantau terus pemerintahan seperti ini, dan kami sudah memiliki 3 presiden, dan bagaimana undang-undang yang dibuat ini sebanyak-banyaknya 34 ternyata bisa menjawab tantangan zaman. Apa yang disampaikan Bang Idrus tadi benar, terkait dengan urusan cabai, bawang, segala macam dan segala macam. Itu ternyata selama 5 tahun terakhir, semua masalah kerakyatan kita jawab di saat pandemi bahkan. Pandemi COVID-19 yang memungkinkan saya, Mas Awi, dan Mas Umam pakai Zoom. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin kita pakai Zoom ini. Nggak mungkin. Mas Awi, Mas Umam, Mas saya harus ke Studio Orange. Jadi ini tantangan zaman yang dijawab. Bisa sendiri di sini, Mas Putra. Nah, artinya apa? Artinya ini visioner sekali Undang-Undang Kementerian Negara yang sedang kita mau utak-atik gitu loh. Nah, kedua dari insting jurnalistik saya, kalau di dunia politik ya, saya selalu di dunia Polkam sejak tahun 94, kalau ada narasumber dan orang yang berkepentingan selalu ngomong mau ke kiri, pasti dia mau ke kanan. Artinya apa? Kalau berkali-kali dia mengatakan bahwa itu pasti belum tentu lebih dari 34, pasti kurang dari 34, belum tentu ini jangan-jangan 10, itu pasti lebih dari 34. Itu pengalaman jurnalistik saya yang baru 25 tahun. Ya, baru 25 tahun gitu ya. Biasa kalau ngomongnya ke kiri itu maksudnya ke kanan. Supaya gitu. Diarahkan dulu ke kiri biar nggak ke kanan dulu, baru gitu ke kanan. Iya, itu ilmu dasar itu. Itu pendidikan reporter yang saya ajarkan sama reporter yang baru. Jadi kalau narasumber bilang kiri itu pasti kanan. Gitu. Apalagi kalau dikatakan berulang-ulang. Gitu. Nah, yang ketiga, saya setuju dengan Mas Umam. Saya di DPR bermitra dengan pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Aduh, sayang sekali sambungan komunikasinya sepertinya agak terganggu nih, Bang Putra. Sedang berada di perjalanan sepertinya. Baik, saya kalau gitu sambil menunggu Bang Putra nanti lebih lanjut ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ini sepertinya dengan kok tidak bisa koordinasi ya? Kami di DPR bosnya ada 9 ketua fraksi. Kok kami bisa kompak gitu loh? Ya. Jadi sekat-sekat itu saya suka berkelakar sama pihak pemerintah. Bos kalian 1, presiden. Kok susah sekali koordinasi. Saya sama Mas Awi bosnya beda tapi gampang komunikasi. Gitu loh. Gampang kita kerjasama. Nah, ini Pak Idrus yang menjadi tantangan betul ya. Saya anggota DPR baru 1 periode dan saya lihat betul dari dalam ya bagaimana pemerintah itu ego sektoralnya, kementerian itu luar biasa tingginya, luar biasa dahsyatnya. Dan ini testimoni yang saya harus mengatakan kenapa gerak pemerintah itu demikian lambat dibandingkan gerak swasta. Karena saya pernah bekerja di swasta selama 25 tahun yang begitu gesit dan begitu cepat dan juga ramah dengan inovasi. Sementara pemerintah itu luar biasa lambat dalam bergerak gitu loh. Nah, ini tantangan-tantangan ini dan juga nanti beban fiskal,
dan juga pembangunan IKN dan lain sebagainya. Ini beban-beban yang akan diemban oleh pemerintahan yang baru gitu. Ini yang jadi catatan juga sebenarnya beban fiskal, bagaimana anggaran negara nanti juga akan terpakai lebih besar sepertinya jika memang ada nomenklatur yang berubah, terutama jika memang betul ruangnya sempit sekali. Iya, ruangnya sangat sempit, apalagi memang betul jika betul begitu kementerian lembaga akan bertambah. Tapi saya akan tanya ke Mas Awi ini sebagai pimpinan Balek. Kalau tadi Bang Putra mengatakan kalau seorang politisi bilang banyak ke kiri, sepertinya banyaknya ke kanan, begitu. Apa akan terwujudnya itu nantinya ke kanan. Nah, kalau dari meja pimpinan Balek, bagaimana ini juga kan dibahas di lembaga politik yang isinya juga para politisi gitu. Kalau diarahkan memang sepertinya tidak akan bertambah gitu. Tapi kenyataannya apakah atau pembahasannya di meja pimpinan apakah memang akan ditambah lembaga setingkat menteri ini? Tidak ada di meja pimpinan membahas jumlah kementerian. Tidak ada ya, membahas jumlah itu tidak ada. Ya, tidak ada. Baik. Dan bukan presiden kok. Karena parlemen itu bukan presiden gitu. Dan kita memberikan jalan bahwa sistem presidensial itu harus diperkuat. Jadi tidak perlu ada pembatasan-pembatasan. Sebenarnya kalau kita mau jujur hari ini, memang yang bernama Kementerian Negara itu dibatasi maksimal 34. Tapi jangan lupa ada lembaga yang statusnya setingkat menteri. Nah, apa? Ini sama aja kan sebenarnya, cuman dia tidak bernama kementerian. Tapi status protokolernya itu sama dengan menteri. Contoh, KSP, Kepala Badan Otorita, terus BRIN, terus apalagi ada beberapa itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya namanya setara dengan menteri kan, cuma penyebutannya berbeda gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang ke depan itu menurut saya nggak perlu lagi terjadi. Nah, Seskap misalkan, status Seskap itu apa? Nggak ada di Kementerian Negara Seskap, tetapi statusnya setingkat dengan menteri, protokolernya sama dengan menteri. Nah, hal seperti itulah yang kemudian membuat diskusi kita di Badan Legislasi. Karena kita ini sistem presidensial, ya sudah serahkan aja kepada presiden. Gitu, tapi begini, kalau kemudian, begini, sorry Mas Awi, saya potong sedikit. Kalau begitu memberikan keleluasaan undang-undang ini nanti kepada presiden untuk menentukan jumlah menterinya. Tapi bagaimana keleluasaan itu nanti diberikan oleh undang-undang kementerian yang sedang dibahas di Balek saat ini? Karena ada kalimat kunci dengan memperhatikan efektivitas jalannya pemerintahan. Nah, efektivitas jalannya pemerintahan itu ada ukurannya. Artinya tidak terbatas di angka 34 itu tadi, begitu ya? Tidak terbatas di angka 34, boleh kurang, boleh sama, boleh lebih. Semua tergantung kepada presiden yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif. Nah, terus kemudian apakah nomenklaturnya berubah dan semacamnya? Ya tentu itu presiden. Tentu presiden juga memikirkan beban anggaran. Nggak mungkin juga seorang presiden akan membentuk kabinet 100 orang. Karena kondisi zamannya sudah berbeda dengan zaman era Bung Karno. Tidak mungkin juga seorang presiden hanya akan membentuk 1 orang kabinet. Itu tadi, rumah besar perabotnya kecil sedikit. Kan? Itu tadi ya. Analoginya Bang Idrus begitu ya. Rumah besar perabot sedikit. Angkanya kita tidak kunci di angka penyebutan angka. Semuanya kita serahkan kepada presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan kita kembalikan kepada memperkuat sistem presidensial itu. Jadi Mas Radi, ya apa yang disampaikan oleh Mas Awi ini sudah juga benar. Karena yang saya katakan tadi masalah sistem pemerintahan kita, ini ada ahlinya Saudara Hairul Umam. Ini juga jadi banci juga. Yang mana sih sebenarnya ini jenis kelaminnya kayak apa? Makanya ada banyak penulis, termasuk disertasi saya. Ini demokrasi kita ini setengah hati semua gitu loh. Ini sehingga warnanya susah kita tentukan. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi yang penting Pak Prabowo telah mulai daripada konstitusi. Kemudian mulai dari mengembalikan kepada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita pada nilai-nilai yang memang seperti mendasar, bukan liberal. Dan yang kata kunci di sini Mas Radi adalah politik gagasan.
Oke. Jadi ini bukan politik akomodasi ya? Bukan politik akomodasi, lalu bagaimana makanya kabinet bukan penampungan. Bagaimana Anda menjawab kritik publik dan harapan publik bahwa jangan sampai ini jadi politik akomodasi begitu kira-kira? Karena itu tadi, yang penting bagaimana menyeleksi orang-orang yang masuk orang-orang profesional. Saya setuju dengan Mas Umam tadi, tidak boleh didikotomikan antara profesional dengan partai. Karena di dalam juga partai banyak-banyak orang profesional. Jadi kategorisasi sosialnya yang dibuat selama ini keliru. Baik. Gitu loh. Ini perspektif yang juga harus saya tanyakan ke Mas Umam. Lalu intinya di pembicaraan kita pagi hari ini, perlukah aturan ini diubah jika nantinya memang betul kabinetnya Pak Prabowo dan Gibran ini gemuk begitu? Banyak sekali orang yang akan ditempatkan di kementerian. Bagaimana Mas Umam? Ya, perlu atau tidak perlu tentu bergantung pada basis argumen masing-masing ya. Oke. Dalam konteks ini rasa-rasanya hipotesis yang tadi disampaikan oleh Mas Putra itu agak make sense dan barangkali akan terjustifikasi bahwa kalau misal sudah ada kopling mengatakan ini tidak harus 34, bisa jadi di bawah, maka most likely besar kemungkinan ini akan dijadikan sebagai pintu untuk membuka ruang bagi dalam konteks semacam fiskal atau ruang manuver dalam membentuk nomenklatur kementerian yang baru. Dan besar kemungkinan memang motifnya adalah politik akomodasi. Nah, tetapi kalau misal kemudian memang demikian, yang menjadi hal yang terpenting adalah sekali lagi menetapkan yang tepat. Ini bukan soal the right man on the right place saja, tetapi bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan itu memang didasarkan pada skala prioritas dan juga efektivitas kinerja. Nah, kalau misal kemudian tidak, ini muncul sejumlah informasi spekulatif. Misalnya, nanti atas nama penyederhanaan birokrasi, menurut informasi yang saya terima, termasuk dari teman-teman di internal KPK, sudah cukup kuat itu informasi, konon kabarnya akan ada skenario untuk memerger KPK dengan lembaga ombudsman. Dan kemudian fungsi penindakan KPK akan dikembalikan kepada Polri dan juga kepada Kejaksaan, sementara KPK akan menjadi macan ompong karena hanya akan fokus pada fungsi dalam konteks ini adalah prevention. Nah, oleh karena itu, ini jangan sampai kemudian membuka ruang yang justru bukannya progres, tetapi malah regress, malah mundur. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi. Kalaupun memang yang menjadi bahan pertimbangan adalah politik akomodasi, ini sekedar sebagai saran untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau misal memang konteksnya adalah politik akomodasi, barangkali ruang manuver itu bisa di-extend dengan memperbanyak posisi wamen. Itu menjadi salah satu alternatif. Karena menambah wamen itu tidak akan menciptakan sebuah penambahan infrastruktur kelembagaan baru. Let's say hanya akan menambah satu ruang kerja menteri dan perangkat yang kemudian akan mendampingi wakil menteri. Tapi selebihnya kalau misal kemudian nomenklatur kelembagaan yang baru yang kemudian dirumuskan, let's say ada yang bilang 42 atau kemudian 48, saya pikir ini impact-nya akan cukup rumit. Dalam konteks cross-sectoral coordination, termasuk juga dalam konteks bagaimana tadi ruang fiskal negara yang memang sedang terbatas itu akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Bagaimana kemudian negara dengan keterbatasan dana itu akan menciptakan kebutuhan yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian jangan sampai presiden baru terbebani oleh situasi ini dan tentu endingnya adalah bagaimana menciptakan effective government, dan dalam konteks ini adalah good governance tadi yang menjadi basis yang kemudian harus menjadi komitmen dari pemerintahan ke depan. Jadi intinya jangan sampai lembaga yang begitu penting, contohnya tadi seperti KPK itu dirampingkan di saat ada lembaga yang tidak terlalu dibutuhkan diadakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang sama-sama harus kita hindari untuk menciptakan good governance dan tentu saja menempatkan orang-orang terbaik dan profesional di lembaga-lembaga yang akan dibuat. Terima kasih. Saya perspektifnya. Baik, saya ingin mempertegas kembali bahwa inilah kadang-kadang kita menafsirkan Pak Prabowo Gibran pasti ingin sukses memimpin. Dan untuk sukses dan memimpin ini pasti menyusun kabinet, membentuk kabinet yang apa? Sama tadi, yang efisien, yang efektif, yang fungsional dan produktif. Tidak mungkin Pak Prabowo membentuk kabinet itu gagal, ingin sukses. Nah, mari kita buktikan gitu. Dan Pak Prabowo sudah memulai dengan konstruksi berpikir yang sangat luar biasa. Dan itu aja.
kritik publik juga akan terus berjalan, ya, pengawasan akan terus berjalan. Pak Prabowo dengan politik gagasan, di situ ada ide dan gagasan sebagai instrumen, perdebatan konseptual, dan di dalam itu ada kritis, menghargai, gitu loh Mas. Siap. Jadi, baik. Terima kasih diskusi kita pagi hari ini yang menarik dan hangat di Sapa Indonesia Pagi untuk Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bung Idrus Marham, lalu juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Fraksi P3 Ahmad Baidowi, serta anggota Badan Legislasi Fraksi PD Perjuangan Putra Nababan, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang Idrus. Terima kasih Mas Freddy. Saudara, masih ada